Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Kedua kalinya tak lupa semoga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang atau pada bab bayanu kasrati turukil khair, yaitu keterangan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis berikutnya, nomor hadis yang ke-9 pada bab ini atau nomor hadis yang ke-125. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al imanu bid'un was sab'una, bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang. Au bid'un wasituna syu'batan, atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, maka iman tersebut, cabang-cabang keimanan atau macam-macam keimanan atau derajat-derajat keimanan, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang membedakan bainal Islam wal kufur, antara Islam dan antara kekufuran. Dan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, pembuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang apabila seseorang meninggal dunia, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan memasuki jannah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung, yang paling mulia, dan keimanan yang paling tinggi, yang apabila kalimat la ilaha illallah ini tidak ada pada seseorang, maka otomatis orang tersebut bukanlah orang muslim, bukanlah orang Islam, dan tidak ada kesempatan untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan apakah berupa duri, apakah berupa kayu, apakah kulit pisang atau yang lainnya. Wal haya'u syu'batun minal iman,
Dan malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya, malu itu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, al-imanu maratibu ba'duha fawqa ba'din fil ahammiyati. Iman itu bertingkat-tingkat, berderajat, bertingkat-tingkat. Maka di mana salah satu iman itu terkadang lebih tinggi dari yang lainnya, ya. Dan iman, selama aslu iman atau pokok keimanan itu melekat pada seseorang, maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Nah, pokok dari kalimat, pokok dari keimanan tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Dia meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Tuhan yang sesungguhnya yang patut diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aslul iman, pokok dari keimanan. Tatkala aslul iman ini tercabut pada atau dari seseorang, maka tercabut keimanan. Akan tetapi apabila aslul iman ini masih ada pada diri seseorang, maka dia tidak tercabut keimanannya, akan tetapi hanya berkurang keimanannya kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, al-imanu 'inda salafi al-hadis qaulun wa 'amalun. Bahwasanya iman menurut ulama salaf al-hadis, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak cukup hanya ucapan saja, tidak cukup hanya perbuatan saja, tapi saling berkaitan, ucapan dan perbuatan. Ada yang mendefinisikan bahwasanya iman itu ucapan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dipraktekkan dengan amalan. Ada yang membagi hanya dua, qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Akan tetapi maksud perbuatan ini adalah perbuatan hati dan perbuatan dohir, perbuatan al-jawarih. Jadi kalau misalnya ulama salaf mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, maka perbuatan itu sudah mencakup perbuatan hati ataupun perbuatan dohir, perbuatan al-jawarih, anggota tubuh berbuat, itu adalah amalan. Wa dilalatul hadis ala dzalika, dan yang menunjukkan tentang hal ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaral qaul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tadi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian diyakini dengan hatinya, maka dia sudah menjadi seorang muslim. Wa dzakara misalal amal, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang di antara bentuk amalan adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Bentuk keimanan dia, ya, bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dipraktekkan dalam perbuatannya adalah menyingkirkan gangguan. Maka kalau kita menyingkirkan gangguan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang yang lewat, dasari keimanan. Bahwasanya saya menyingkirkan gangguan ini atas dasar keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan saya bahwasanya amalan ini pasti akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dipraktekkan dengan amalan tersebut. Kemudian faedah yang lain, al-imanu dafi'un wa dhabitun lil amali shalih. Iman itu yang mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh. Kenapa seseorang itu mudah melakukan misalnya sholat berjamaah di masjid, 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Misalnya seseorang rutin melakukan puasa Senin Kemis
atau puasa 3 hari dalam sebulan. Misalnya seseorang gemar bersedekah, berinfak, mudah sekali mengeluarkan hartanya, mudah sekali mengeluarkan uangnya. 1 juta, 2 juta itu ibarat mengeluarkan uang 1.000, 2.000. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah memiliki keimanan, keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, iman kepada Allah dan hari akhir inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya. Dan apabila seseorang melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh, landasannya atau pendorongnya, motivasinya adalah iman karena Allah dan juga iman pada hari akhir, maka ini akan menjadikan dia ikhlas tatkala melakukan sebuah amalan. Dilihat manusia ataupun tidak dilihat di manusia, maka dia tetap ikhlas karena dia yakin Allah pasti akan membalasnya. Karena dia yakin pada hari kiamat pasti akan mendapatkan balasan-balasan dari amal-amal soleh yang dia kerjakan. Fawalladzi yusmirus solihat, maka keimanan itulah yang membuahkan amal-amal soleh. Wa huwallazi yuqayyidu tawjihiha limardatillah, dan iman itu yang mengarahkan seseorang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bisa beramal soleh, beramal baik, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diperkuat. Keimanan kita kepada hari akhir, hari pembalasan harus diperkuat agar kita mudah dan juga ikhlas melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian faedah yang lain, al-imanu yatajazza'u, bahwasanya iman itu bercabang-cabang atau terbagi beberapa bagian. Walidzalika fahuwa yazidu wa yanqus. Oleh sebab itu iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Dan ini kita rasakan. Kadang iman kita itu bertambah. Kalau bertambah, sholatnya bisa khusyuk, sedekahnya bisa banyak, puasa sunnahnya sering-sering dikerjakan, dzikirnya diperbanyak, baca Al-Qur'annya juga diperbanyak. Tapi kalau iman itu sudah turun, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir itu turun, maka ini akan menjadikan amalan kita berkurang. Semangat kita melakukan amalan berkurang. Kenapa? Keyakinannya juga berkurang. Maka iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kalau kita melakukan kemaksiatan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat, segera istighfar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum kemaksiatan yang kita lakukan semakin banyak. Dan apabila kemaksiatan itu semakin banyak akan menghitamkan hati kita, dan apabila hati itu hitam maka kita sulit untuk melakukan amal-amal kesolehan, amal-amal kebaikan. Maka lihat orang-orang yang setiap hari mereka bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, bergelimang dengan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sulit bagi mereka untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Gak mungkin orang-orang yang terjun dalam kemaksiatan, kemudian dalam perbuatan dosa melakukan amal soleh, berzikir, membaca Al-Quran, itu gak mungkin. Orang mau berjudi, misalnya judi ini kita mulai dengan zikir pagi misalnya, ada atau kita setelah berjudi nanti kita doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika, gak mungkin, gak bakal nyambung. Atau sebelum berzina baca Al-Quran dulu, setelah berzina baca Al-Quran dulu, gak mungkin. Anda gak akan bertemu antara ketaatan dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan, semakin banyak dosa-dosa, maka semakin sulit dia untuk
melakukan kebaikan, semakin sulit dia untuk melakukan amal soleh, kecuali mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, di dalam kubangan-kubangan dosa bertahun-tahun, bahkan mungkin selama 60 tahun, tetapi di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena dia mendapatkan taufik, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dia memusuhi agama Islam, memusuhi dakwah Islam, memusuhi dakwah sunnah, tetapi di akhir kehidupannya dia bisa beramal soleh, bahkan menghidupkan sunnah. Kenapa demikian? Nah, ini pengecualian karena dia mendapatkan taufik, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in bani ala hada anna murtakibal kabirah la yukfar bal yanqusu imanuhu. Oleh sebab itu, dari kaidah ini bahwasanya iman itu punya pokok. Kemudian iman itu bercabang-cabang, punya pokok dan bercabang-cabang. Ya. Berderajat, iman itu bertingkat-tingkat. Maka dari kaidah ini bahwasanya orang yang terjatuh dalam dosa besar itu tidak kafir. Ya. Orang yang terjatuh dalam dosa besar itu tidak dikeluarkan dari agama Islam, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dosa besar itu? Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam di dunia, mendapatkan hukuman di dunia atau hukuman had di dunia, atau ancaman di dunia dan di akhirat. Jadi pelakunya itu mendapatkan had, hukuman had, atau seperti qisas di dunia, atau dia mendapatkan ancaman di dunia dan di akhirat. Diancam, misalnya dosa apa? Dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, maka baginya kekal di dalam neraka. Diancam kekal di dalam neraka. Oleh sebab itu dosa membunuh adalah dosa yang besar. Atau mungkin dosa ghibah. Allah menyebutkan ayyuhibbu akadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sukakah kalian memakan daging saudaramu yang bangkai saudaramu kamu makan? Sukakah? Ini ancaman. Ya. Atau ayat tentang masalah riba. Allah menyebutkan alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, maka nanti di akhirat tidaklah bangkit kecuali seperti orang yang kesurupan. Nabi juga menyebutkan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, kemudian orang yang menulis, dan orang yang menjadi saksi, dua saksi yang menjadi saksi transaksi ribawi. Maka ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dosa-dosa besar. Nah, selain itu berarti dia masuk kategori dosa-dosa kecil. Nah, membunuh, berzina dan lain sebagainya ini termasuk dosa besar, dan pelakunya tidak keluar dari agama Islam selama tidak menghalalkan. Ya, catatannya seperti itu, tidak menghalalkan. Orang berzina, setelah berzina mati, waliyadzubillah, ya, mati. Apa itu mati itu? Ya mati kan, orang jelek kan mati. Atau orang jelek itu nih orang Jawa apa? Bongko. Ya. Mergo arep dibeng ning neraka ini. Kalau orang biasa mati, dia mati wis ganti. Ini. Kalau orang baik, orang soleh apa? Sedo, siksone wis bakdo. Nah, orang yang meninggal dunia, pelaku dosa besar berzina misalnya, waliyadzubillah, meninggal dunia, belum sempat bertobat, tetapi dia tidak menghalalkan yang namanya perzinaan, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia menghalalkan dosa besar, walaupun dia tidak melakukan, maka dia bisa murtad
keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya pelaku dosa besar dia tidak keluar dari keimanan, ya, bal yanqusu imanuhu, tetapi imannya berkurang, ya, keimanannya berkurang, tentunya dengan kekurangan yang sangat banyak. Kemudian faedah yang lain, al-imanu amrun muktasabun, iman itu perkara yang harus dicari, diusahakan. Jadi kalau jenengan pengen imannya kuat, ya usaha, ya, tidak menunggu muka-muka dapat hidayah, muka-muka dapat hidayah, tidak, usaha. Karena orang pengen baik itu harus usaha. Karena kebaikan itu, salah satu kita untuk mendapatkan kebaikan adalah kita usaha dan membiasakan. Kita mau sholat malam, tiap hari sholat malam, ya harus berusaha, dicoba. Kita mau rajin sedekah dan sedekahnya dalam jumlah yang banyak, ya harus berusaha, dilatih. Jadi iman itu muktasab, harus dicari. Walidzalika yanbaghi 'alal 'abdi an yata'ahhada imanahu. Oleh sebab itu bagi seorang hamba untuk memperhatikan keimanannya. Hari ini, hari Kamis ini, imanku bagaimana? Dari pagi, siang, malam, apakah ada kekurangan? Selama satu hari tadi, 24 jam tadi, kemaksiatan-kemaksiatan apa yang sudah saya lakukan, amal-amal soleh apa yang sudah saya kerjakan, terus dipantau. Setiap hari amal soleh kita itu dipantau, iman kita itu dipantau. Wa yusinu islamahu wa yataraqqa fi madarijil mu'minin. Nah, setelah dia bisa memantau, bisa introspeksi, bisa memperhatikan keimanannya, maka hendaknya dinaikkan derajat keimanan tersebut. Masa setiap hari imanku hanya ini saja? Ya cobalah ditambahi. Kalau setiap hari tidak pernah sholat sunnah rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, ya cobalah ditambahi. Karena ini pahalanya sangat besar. Di antara pahalanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan apa? Istana, ya, istana yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Modalnya menjaga 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Cuman itu saja modalnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan istana yang besar, istana yang indah. Kalau di dunia ini kita selama hidup mungkin ngontrak atau jadi kontraktor, ya, bertahun-tahun jadi kontraktor, ngontrak terus, ya, atau yang bisa rumahnya gede terus, ya, nggak pernah naik apa ini tingkatannya, nggak pernah naik ekonominya, sampai punya anak, sampai punya cucu, ya rumahnya gitu-gitu saja, maka masih ada kesempatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan istana yang megah, yang besar, dengan cara apa? Menjaga 12 rakaat sholat sunnah, ya, di pagi hari ataupun di malam hari. Nah, maka dengan kita melihat keimanan itu, diupayakan bisa menaikkan keimanan. Liyabluga kamalal iman, agar iman kita sempurna. Semakin banyak amal solehnya, maka akan semakin sempurna keimanannya. Kemudian faedah yang lain, al-haya'u khuluqun mahmud. Bahwasanya al-haya, apa haya tadi? Malu. Ya, malu, bahasa Jawanya isin, ya. Jadi malu atau isin itu khuluqun mahmud. Akhlak yang terpuji. Malu itu akhlak yang terpuji. Yab'asu 'alal imani billah, yang bisa memunculkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatihi wa mujahadatin nafsi 'ala ta'ah. Yang bisa memunculkan keimanan kepada Allah, kemudian memunculkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memunculkan muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa malu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu itu enggak punya rasa malu, ya wis berbuat sak karepmu. Ya, bahasa kita seperti itu. Nek kowe iki gak duwe isin sak karepmu. Ya. Karena orang kan seperti itu. Masuk rumah orang gak duwe izin, masuk sana, masuk sini, ngambil barang sana, ngambil barang sini. Itu namanya orang duwe izin. Ya, di rumahnya orang bertindak seenaknya sendiri. Ya. Jalan di pinggir jalan nggak pakai baju. Nah kalau orang nggak punya malu ya silahkan, namanya orang nggak punya malu. Ya. Ngambil barang orang, ya. Ngentit barang orang, karena dia tidak punya rasa malu ya silahkan. Fasna masita, tapi siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang punya rasa malu, apalagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memunculkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang pemalu, sosok yang sangat malu. Sampai-sampai beliau itu lebih malu daripada wanita-wanita yang dipingit. Sangat malu sekali. Ketika melakukan kemaksiatan, ketika akan melakukan perbuatan dosa, ketika akan melakukan pelanggaran hukum kepada Allah, malu. Makanya beliau terjaga dari kemaksiatan dan dosa. Nah, semakin kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan semakin baik. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia, orang yang malu itu kan bagus, sopan, kemudian tawadhu. Kalau dia memiliki rasa malu, coba kalau orang itu tidak punya rasa malu, datang ke rumah kita, ya seenaknya sendiri, masuk ke kamar sana, masuk ke kamar sini, disuguhi makanan langsung diambil semuanya, gitu. Kenapa? Karena tidak punya rasa malu. Tapi kalau punya rasa malu, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang sopan, yang santun, yang tawadhu. Apalagi kalau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyebutkan tadi wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10 atau nomor hadis 126. Anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihil atas. Ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, maka dia merasakan haus yang luar biasa. Ada orang yang berjalan, kemudian dia kehausan. Fawajada bi'ron, kemudian setelah itu dia mendapatkan sumur. Ya, kalau sumur dulu yang modelnya yang bundar, lubang bundar ke bawah kan itu. Fanazala fiha fashariba. Maka orang tersebut turun di sumur tersebut dan minum dari airnya. Tsumma kharaja, setelah itu keluar. Fa idza kalbun yalhathu, ketika keluar melihat ada anjing. Anjing ini kan makhluk yang najis, makhluk yang jelek kan itu. Ya. Anjing kan makhluk yang najis, kemudian apa? Jelek, buruk ini. Yalhathu itu menjilat-jilat tanah. Ya. Menjilat-jilat tanah. Kenapa? Ya'kulus sura minal atas. Dia menjilat-jilat tanah karena atas. Atas itu haus, kehausan. Anjing ini kehausan. Cari tanah yang barangkali lembab atau barangkali basah, kemudian dijilati agar hilang hausnya. Faqala rajulu, maka orang tadi mengatakan, muncul pertanyaan pada dirinya, pada batinnya, laqad balagha adal kalb minal atasi mislul ladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah mengalami sebagaimana yang aku alami. Apa itu? Kehausan. Jadi anjing ini, orang ini merasakan anjing ini seperti yang dirasakan saya. Saya ini kalau kehausan luar biasa, ya sakitnya luar biasa, apalagi anjing ini.
muncul perasaan hatinya seperti itu, iba dan kasihan. Faqala ar-rajulu, maka orang tadi mengatakan, fanazalal bi'ra, maka orang tadi turun ke al-bi'ar, yaitu ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi. Turun, kemudian sepatunya dicopot, kemudian sepatunya diisi dengan air, setelah itu dipegang dengan mulutnya, ya. Air, sepatu tadi diisi air, kemudian sepatu yang ada airnya dipegang dengan mulutnya. Hatta rokiya, sampai akhirnya dia naik, ya. Naik dengan kedua tangannya, kedua kakinya, kan bisa dibayangkan ya, naik ke atas. Fasaqal kalba, kemudian setelah itu air tersebut diberikan pada anjing tersebut, ya. Karena ada rasa iba, rasa kasihan kepada anjing. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya, ya, mengampuni dosa-dosanya. Perbuatan yang kita anggap sepele, ringan, memberi makan, memberi minum anjing, ternyata berbuah pahala apabila dilandasi dengan keimanan. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajran, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada bahaim, kepada binatang juga dapat pahala? Padahal binatangnya tadi binatang yang jelek, bukan sapi, bukan kambing, bukan ayam, anjing, ya. Yang kita sebagai seorang muslim tidak boleh memelihara anjing, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga tanamannya atau menjaga kebunnya, ya, atau anjing yang digunakan untuk berburu. Tapi kalau loko-loko ngopeni anjing, itu nggak boleh. Setiap hari bisa berkurang pahalanya, pahala amal solehnya bisa berkurang. Tetapi bukan ini yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah rasa kasihan, rasa iba, inilah yang menjadikan orang itu mendapatkan pahala. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fi kulli kabadin radbatin ajrun. Setiap berbuat baik kepada, ya, makhluk, maka itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Selama makhluk tersebut bukan makhluk yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, bukan makhluk yang diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya ular misalnya, ya, ular ini kasihan, saya kasih makan, ya, saya kasih minum, nggak ada kalau seperti itu. Tikus misalnya, ya, ini kasihan, saya kasih minum, ya, kita kehausan, ini perintahkan untuk dibunuh, maka harus dibunuh. Kalajengking seperti itu, ya, nggak usah ngopeni kalajengking, kalajengking diopeni, kasih makan, ya, bayi-bayinya dikasih susu misalnya, nah, nggak boleh. Ini binatang-binatang yang harus dibunuh, ya harus dibunuh. Adapun binatang-binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka di situ ada pahala yang besar tatkala memberikan pertolongan kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat oleh Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuninya. Ada tambahan fa'adkhalahul jannah, orang tersebut dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Gara-gara apa, ikhwan? Gara-gara ngasih air anjing, ya, bukan banyak airnya, sedikit, ya, paling seisi sepatunya tadi, tapi langsung dimasukkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga riwayat yang ada pada keduanya, Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyatin, tatkala ada anjing yang berputar-putar pada sumur, qad kada yaqtuluhul al-atashu,
yang anjing tersebut hampir mati gara-gara kehausan. Idra'athu bagiyun, maka ada seorang bagiyun. Apa itu bagiyun? Bagiyun itu adalah pelacur. Ya, pelacur, WTS, wanita tula susila, atau sebutan-sebutan yang apa? Ya, PSK, pekerja seksual komersial ya. Pokoknya ada yang menyebut balon gitu. Macam-macam lah. Pokoknya pekerjaan seperti itu, pezina. Nah, itu kan buruk, pekerjaan yang buruk. Ya. Min baghaya Bani Israil, dari pelacur-pelacur Bani Israil. Jadi di Bani Israil itu dulu banyak sekali pelacuran-pelacuran. Ya, banyak sekali pelacur-pelacur. Fanaza'at muqaha, maka pelacur tersebut melepas sepatunya. Fastaqat lahu bih, kemudian memberi minum si anjing tersebut. Yang diberi minum makhluk yang jelek, yang memberi minum orang yang berbuat dosa yang sangat besar. Apa itu? Pezina. Fasaqathu, tetapi karena dia memberi anjing tersebut minuman, faghfira laha bihi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Bayangkan, pelacur yang dosanya besar, yang luar biasa, yang itu kalau kita mendengar itu adalah suatu perbuatan yang menjijikkan, kan itu. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh yang mungkin barangkali kecil, bisa jadi amal-amal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelacur. Ya. Maka kita jangan melihat pelaku maksiat itu jangan langsung memvonis. Lihat pelacur langsung divonis ini min ahlin nar, misalnya. Ini jelas ini masuk neraka. Nah, siapa yang tahu akhir dari kehidupannya? Kita nggak tahu. Ya. Pelacur, pembunuh, perampok, preman dan lain sebagainya, jangan langsung divonis orang ini pasti masuk neraka. Tapi kalau kita vonis perbuatannya, silahkan, tidak apa-apa. Orang yang melacur, ya, siapa yang melacur maka dia masuk neraka. Siapa yang membunuh kaidahnya masuk neraka, kan seperti itu. Tapi orangnya tidak boleh kita vonis si A, si fulan, kamu masuk neraka, jelas itu. Siapa yang menjamin? Bisa jadi di akhir kehidupannya, sebelum meninggal dunia, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berzina dan dia sudah menikah, muhsan, sudah menikah. Kemudian wanita tersebut dirajam. Ya. Kemudian di antara sahabat tersebut melaknat, ya. Kan dulu kan dirajam, ya. Dipendam setengah badan, kemudian orang-orang disuruh melempari batu ke kepala wanita tersebut. Ketika dilempari, maka keluar darahnya dan muncrat. Apa itu muncrat? Nyiprat, ya, ke orang tadi, ke sahabat. Kalau nggak salah Umar bin Khattab atau saya lupa, ya. Kemudian nyiprat ke sahabatnya, ke sahabat tadi. Kemudian dia melaknat wanita tersebut. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kau jangan melakukan demikian, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya taubatnya ini dibagikan seluruh penduduk bumi, niscaya akan mencukupi. Artinya apa? Kebaikan taubat ini seandainya dibagikan penduduk, ya, yang ada di bumi ini, niscaya akan mencukupi bagi mereka. Dalam artian apa pula? Ya, wanita tersebut insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau kita melihat orang yang gemar melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, jangan, ya, langsung kita vonis kamu pasti masuk neraka, kamu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
Ya, kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan al-hasu 'alal ihsan ilal hayawan wa huwa lam nu'mar biqatlihi, ma lam nu'mar biqatlihi. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada binatang. Nah, apalagi kalau jenengan punya binatang piaraan, burung atau ayam atau sapi, kambing dan misalnya, harus berbuat baik kepada mereka. Resiko kalau kita mau memelihara binatang, maka harus berbuat baik kepada mereka. Nah, yang tidak kita pelihara pun juga harus kita berbuat baik kepadanya. Malam nu'mar biqatli, selama binatang tersebut bukan kategori binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Tadi semisal ular, semisal kalajengking misalnya, maka ini nggak ada kasihan. Semisal apa lagi? Cicak misalnya, nggak ada kasihan. Ya, cicak dikasih susu diupeni ya. Ya, kemudian dikasih teh misalnya, maka ini tidak selayaknya. Tapi yang selayaknya adalah dibunuh. Kemudian faedah yang lain, fadlu saqil ma', keutamaan memberi air. Ya, keutamaan memberi air, sedekah air. Ini keutamanya sangat besar. Ya, maka siapapun apabila memiliki kelebihan rezeki, silahkan bersedekah minimal dengan sedekah air. Apalagi air tersebut digunakan untuk yang berbuka puasa, untuk yang menjalankan ibadah as-shaum, ya, sangat besar pahalanya. Apalagi air tersebut digunakan orang-orang atau penduduk yang kekurangan air, seperti wilayah-wilayah yang kekeringan. Karena air itu adalah kehidupan, kan itu. Sumber kehidupan itu air. Bumi kalau tidak ada air itu mati. Diapa-apakan bumi kalau nggak ada air apa? Mati. Dan ketika ada air maka hidup dan cepat hidupnya. Sama juga manusia. Antum membangunkan orang yang punya kebiasaan tidur suwe, tidur lama. Mungkin karena kewarekan. Kewarekan itu apa? Kebanyakan makan, kekenyangan. Itu kalau dibangunkan kan sulit. Antum ugrah-ugrah itu sulit. Alarm dipasang berkali-kali nggak bangun. Coba siramkan air pada wajahnya, insya Allah langsung bangun. Ya, luar biasa air itu. Tidak hanya menghidupkan bumi yang mati, tetapi juga menghidupkan manusia dari tidurnya. Tidur itu kan mati kan, mati sementara. Ya, itu paling cepat adalah dengan air. Ya, walaupun setelah itu biasanya marah kan orang itu, disiram dengan air nggak terima. Tapi ini luar biasa air itu. Maka sedekah, ya, sedekah air. Kemudian hadis ini menunjukkan pula sa'atu rahmatillahi ta'ala hatta syamilat al-hayawan al-bahim li'annahu min makhluqatihi. Hadis ini menunjukkan akan besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sangat luas, sampai mencakup al-bahim, itu binatang-binatang. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa min makhluqatihi? Semuanya itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang lain, satu fadlihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yaghfiru dzunubal kabira, di mana terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar bi'amil khairil yasiri, dengan amalan kebaikan yang kecil. Contohnya di hadis tadi, pezina itu kan perbuatan yang memalukan, menjijikkan. Ya, orang yang berzina, dia tidak mau dikatakan dirinya pezina. Orang yang berzina, dia selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya, karena itu perbuatan yang memalukan secara fitrahnya. Ya, walaupun dia mengatakan nggak apa-apa, tapi batinnya pasti merasa malu. Akan tetapi, walaupun itu dosa yang besar, terkadang Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya dengan perkara yang sepele.
dengan perkara yang ringan, kecil. Di antaranya tadi hanya memberi air. Dan yang diberi air bukan manusia. Yang diberi air adalah binatang. Dan bukan binatang yang baik atau binatang yang boleh dipelihara, tetapi binatang yang tidak boleh dipelihara, bahkan binatang yang menjijikkan. Tapi yang dilakukan ini adalah sebuah kebaikan dan yang dilandasi dengan keimanan, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Di antaranya tadi dosa perzinahan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang pernah terjerumus dalam dosa besar, mungkin perzinahan, mungkin pernah membunuh, mungkin pernah melakukan kedzaliman kepada orang lain, maka tidak ada kata putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kemudian faedah yang lain, la yanbaghi ihtiqaru syai'in min amalil birri. Tidak selayaknya meremehkan amal kebaikan walaupun kecil, enggak selayaknya. Jangan diremehkan. Dan ini sering kita sampaikan. Ya. Li'annaha, kenapa? Li'annaha takunu sababan fi ghufrani dzunub. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Bisa jadi menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itu sangat banyak. Dosa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sangat banyak. Maka terus butuh amal-amal soleh yang dilandasi keikhlasan dan dilandasi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lain, fadlul ikhlasi lillahi. Fahadi a'malun lam tusbihu afatur riya. Keutamaan ikhlas. Orang tadi atau wanita tadi ketika melakukan ikhlas, enggak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang memantaunya, tetapi ikhlas. Dan perlu kita ingat bahwasanya apabila amalan itu ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah akan lebih langgeng. Man kana lillah abqa. Barang siapa yang melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan langgeng, akan terus diingat. Coba antum lihat hadis ini. Di zaman dulu tidak ada yang merekam perbuatannya. Di zaman dulu tidak ada orang yang membicarakan perbuatan ini, tetapi diabadikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini kita mendengarnya. Kita mengkajinya. Oleh sebab itu ikhlas itu penting. Kalau kita berinfak, kalau kita beramal, haruslah kita landasi dengan keikhlasan. Walaupun tidak dilihat oleh manusia, dan jangan sampai dilihat oleh manusia. Usaha untuk tidak dilihat oleh manusia. Insya Allah keikhlasan ini yang akan menjadi langgeng, yang akan menjadikan orang tersebut diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum amiluha wa lam yarahum ahadun illallah. Nah, kenapa demikian? Orang tadi amalannya mulia, amalannya balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amalannya ikhlas karena pada saat itu tidak ada yang melihat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sampai berita itu pada saat ini. Entah sudah berapa ratus tahun yang lalu, atau mungkin sudah berapa ribu tahun yang lalu, kejadian itu bisa kita dengar. Tapi betapa banyak orang-orang yang mungkin saat ini atau beberapa tahun memberikan sumbangsi yang banyak, tetapi tidak terkenal, tidak dikenal. Ya barangkali karena kurang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini penting, karena ikhlas ini adalah pondasi amalan seseorang diterima atau tidaknya. Apabila kita ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, segera minta ampun, istighfar.
agar diikhlaskan amalan kita. Kemudian faedah yang lain, intisaru fakhisati zina, tersebarnya perbuatan zina fi Bani Israil. Ya, Bani Israil itu penuh dengan keburukan pada saat itu, atau pernah terjadi keburukan, atau pernah tersebarnya al-fahisyah, keburukan, yaitu perzinaan. Na'udzubillahi minal fawakisi wasu'is sabil. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji ini, yang tidak terpuji ini, dan jalan yang jelek ini. Perzinaan adalah jalan yang jelek, jalan yang buruk, merusak kehormatan, merusak keturunan, merusak wibawa, merusak muruah seseorang. Ya. Bahkan kalau orang berzina itu sampai beberapa keturunan itu masih diingat-ingat oleh keturunannya, oleh cucu-cucunya, oleh buyut-buyutnya. Belum lagi keluarga yang dia itu memiliki keluarganya malunya luar biasa. Belum lagi orang tuanya kalau anaknya berzina. Ya, luar biasa, ini ada kejelekan, keburukan yang luar biasa. Maka pintu-pintu menuju perzinaan hendaknya seseorang jangan mendekatinya, atau hendaknya seseorang menutup pintu-pintu yang mengarah kepada perzinaan, karena ini adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Ada pertanyaan? Ya, silakan.